Pemirsa, KPU Kendal mengembalikan berkas pendaftaran pasangan Diko M. Ganinduto dan Ali Nurudin. Hal itu terjadi akibat terdapat rekomendasi ganda dari partai pengusung, dalam hal ini PKB, yang memberikan rekomendasi untuk pasangan Tika Beni serta Diko Ali Nurudin. Diko M. Ganinduto yang merupakan bakal calon Bupati Kendal petahana berpasangan dengan Ali Nurudin. Keduanya diusung PKB untuk mendaftarkan diri ke KPU Kendal pada waktu-waktu terakhir pendaftaran sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pasangan Diko Ali Nurudin disambut Sekretaris KPU Kendal dan juga Tarian Gabyong. Selanjutnya KPU melakukan verifikasi berkas. Namun setelah verifikasi berkas oleh tim dari KPU Kendal, berkas Diko dan Ali dikembalikan dengan alasan PKB sudah mendaftarkan dan memberikan rekomendasi kepada Diah Kartika Permanasari, Beni Karnadi atau paslon Tika Beni. Berdasarkan pasal 40 ayat 4 Undang-Undang tahun 2015, penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Pada pasal 43 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota. Selanjutnya pada ayat 2 dalam hal partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti. Ada yang kaitan seperti pasal 100 dalam PKPU 8 tahun 2004 bahwa ketika atas banget Pak ya di rekomendasi itu di poin B menyatakan bahwa dukungan yang sebelumnya dicabut, artian bahwa dukungan tadi pagi itu dicabut dan itu ada korelasi dukungan dengan pasal 100. Ketika dukungan tersebut dicabut maka secara otomatis ketika dukungan dicabut maka tidak bisa untuk mencalonkan lagi atau mencalonkan pengganti dan dukungan tersebut kembali ke calon yang awal tersebut. Karena seperti itu pasal 100. Pendampingan dari tim hukum dari KPU nanti kita akan lebih koordinasi dengan Bawaslu, mungkin apa sengketa yang akan disampaikan oleh dari tim dari tim paslon Pak Diko dan Sekali. Ini tadi semuanya berkasnya dikembalikan semua ya? Dikembalikan. Sesuai dengan mekanisme kita kembalikan. Sementara Ketua Bawaslu Kendal Hefida Oktaria mengatakan paslon Diko Ali Nurudin bisa mengajukan gugatan sengketa pada Bawaslu 3 hari setelah dikembalikan berkas paslon tersebut. Paslon Diko Ganinduto dan Sekali Nurudin yang kemudian hasil dari KPU berkas dikembalikan. Jadi untuk putusan hari ini adalah murni wilayah KPU untuk proses verifikasi dan sebagainya. Karena PKB awalnya sudah mendaftarkan pasangan Diah Kartika dan Beni Karnadi, sehingga wilayah penentuan apakah diterima atau tidaknya berkas untuk pasangan Diko dan Ustadz Ali itu ada di wilayah KPU Kendal. Tapi tentunya masih ada proses yang bisa dibentuk oleh pasangan calon tersebut, yaitu ada mekanisme gugatan terhadap ketidakpuasan terhadap berita acara atau keputusan yang dikeluarkan oleh KPU. Jadi paslon bisa mendaftarkan gugatan sengketa, ya sengketa proses pemilihan kepada Bawaslu Kendal dengan waktu pendaftaran gugatan 1 hari setelah putusan dikeluarkan selama 3 hari. Jadi kemudian nanti apabila berkas ya gugatan yang disengketakan didaftarkan ke Bawaslu belum lengkap, ada kesempatan untuk memperbaiki 3 hari juga di hari kerja dan jam kerja sebelum kemudian kita lakukan mediasi di kedua belah pihak. Ketua DPC PKB Kendal Muhammad Makmun mengatakan dari pengambilan berkas ini akan dipelajari dan akan dilakukan sesuai perundang-undangan. Kabupaten Kendal terkait berkas yang kita kirimkan belum diterima atau tidak diterima. Ini menjadi satu proses demokratisasi yang akan kita
jalankan berikutnya, dan tentunya sesuai dengan koridor aturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu kami sampaikan dan perlu kami tegaskan kepada sahabat-sahabat sekalian, bapak-bapak sekalian, tadi pagi memang kita sempat mengantarkan pasangan calon selain Pak Diko dan Ustadz Ali, tapi sebagai DPC PKB Kabupaten Kendal tentunya tunduk dan patuh terhadap apa yang menjadi perintah DPP PKB Kabupaten Kendal. Ini sebagai catatan kepada semuanya saja, bahwasanya di persetujuan parpol yang tadi pagi kita serahkan lebar terkait dengan seluruh proses ini, dan tadi juga disampaikan oleh Bawaslu. Saya rasa nanti Pak Ketua juga akan menyampaikan beberapa hal, tapi insya Allah karena niat kita, nawaitu kita untuk kemajuan Kabupaten Kendal yang berkelanjutan dan untuk kesejahteraan masyarakat Kendal, maka ikhtiar akan terus kita perjuangkan, akan terus kita jalankan, dan apa yang menjadi opsi kita akan kita jalankan, yaitu kita akan sampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kendal. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan.